Halo, apa kabar? Selamat datang di Davita Raja Channel. Kali ini kita akan belajar matematika materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ada 4 cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang pertama, membagi. Yang kedua, tanpa pembagian. Yang ketiga adalah pengurangan, dan yang keempat mencari kelipatan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah membagi. Membagi artinya adalah membagi antara pembilang dan penyebut. Misalkan 15/2, 15 itu sebagai pembilang dan yang 2 itu adalah sebagai penyebut. Untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, itu pembilang yang harus lebih besar dari penyebutnya. Misalkan 2/4, ini kan pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ini tidak bisa ya. Nah, kita kerjakan 15/2 sama dengan kita menggunakan cara 15/2. 15/2 bisa apa tidak? Berarti kita mencari perkalian 2 yang hasilnya mendekati 15. Untuk mengetahui perkalian 2 yang mendekati 15, maka kita lihat tabel berikut ini. Dari tabel perkalian 2, maka yang paling dekat dengan 15 yaitu 2 dikali 7 sama dengan 14 ya. Jika 2 dikali 8 itu 16 lebih, sehingga yang paling tepat adalah 2 kali 7 sama dengan 14. Berarti dari pembagian 15 dibagi 2 itu hasilnya 7 dikali 2 sama dengan 14, 15 dikurang 14 sama dengan 1 ya. Maka kemudian hasilnya ini 7 sebagai bilangan bulatnya dan 1 ini angka sisanya sebagai pembilang, kemudian 2 nya tetap penyebutnya, berarti menjadi 7 1/2. Kita lanjut. Yang kedua adalah tanpa pembagian. Tanpa pembagian artinya membuat pecahan menjadi 2 bagian. Bagian pertama mencari pecahan yang bernilai 1 dari penyebut, dan bagian kedua mengurangkan pembilang di soal dan pembilang di bagian pertama. Nah, kita ketahui dulu pecahan yang bernilai 1. Misalkan n/n sama dengan 1, n-nya berapa? Misalnya n-nya sama dengan 2. 2/2 sama dengan 1. Nah, dalam soal misalkan 4/3, kita disuruh membuat pecahan menjadi 2 bagian. Bagian pertama mencari pecahan yang bernilai 1 dari penyebut. 4/3 menjadi 3/3 tambah. Kemudian untuk bagian kedua mengurangkan pembilang di soal dan pembilang di bagian pertama. Ada 4 dikurang 3 hasilnya 1 sama dengan 1/3. 3 dibagi 3 sama dengan 1 ditambah 1/3 sama dengan 1/3. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan. Pengurangan artinya mengurangkan pembilang dengan penyebut secara berulang. Pastinya di kelas yang lalu kalian telah belajar tentang bahwa pembagian adalah pengurangan yang berulang dan perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Misalkan 8/3, kemudian 8 ini dikurangi 3 sama dengan 5. Ini merupakan pengurangan yang pertama. Kemudian 5 bisa dikurangi 3, hasilnya 2. Ini merupakan pengurangan yang kedua. Kemudian 2 dikurang 3 gak bisa ya. Berarti 2 ini sebagai bilangan bulatnya. Kemudian 2 sisanya ini sebagai pembilang dan 3-nya tetap sebagai penyebut. Kemudian cara yang keempat adalah mencari kelipatan. Mencari kelipatan artinya merubah pembilang dengan kelipatan penyebut yang terdekat dengan pembilang. Misalnya kita punya soal 8/3. Nah, artinya merubah pembilang dengan kelipatan penyebut yang terdekat dengan pembilang
berarti kita merubah pembilang ini dengan kelipatan penyebut ini. Berarti yang terdekat dengan angka 8. Berapa kelipatan dari 3 yang terdekat dengan angka 8? Yaitu 6/3. Sisanya berapa? Kalau sudah diambil 6 ya 2, jadi 2/3 ya, sama dengan 6/3 sama dengan 2 tambah 2/3. Nah, hasilnya 2/3. Soalnya sama dengan yang sebelumnya, soalnya sama, caranya berbeda, namun hasilnya sama-sama 2/3 gitu. Selanjutnya kita ke soal ya. Latihan soal, misalkan bentuk pecahan campuran dari 12/5 adalah ya, yang A 1/2/5, yang B 2/3, yang C 1/2/3, dan yang D 2/5. Kita menggunakan cara pertama yang pembagian 12/5. 12 dibagi 5 ya 2 dikali 5 sama dengan 10, dikurangkan 2 dikurang 0 sama dengan 2, 1 dikurang 1 sama dengan 0, berarti 2 ya. Berarti 2 hasil bilangan bulatnya, mana A1, C1, B2, D2. Ada 2 pilihan ya, kemudian 2 sisanya B2, D juga 2, kemudian yang terakhir penyebutnya 5. Jawabannya adalah D, 2/5. Nah, ada 4 cara yang telah dijelaskan, silahkan dipilih mana yang termudah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar, sampai bertemu dalam pembelajaran selanjutnya.